Itu ributnya banyak banget deh. Oke. Dan itu tuh, yang itu tuh dekade itu keluarnya tuh hampir cuma beda berapa bulan gitu keluar. Wah itu goncang banget deh. Berarti kalau masa-masa terberat itu di saat Itu kapan? Itu pas dia? gua tinggal sama Bujana doang berdua. Sampai gua sama Bujana tuh ngomong, "Bus kita bubar aja deh. Ayo kita bubar." Waduh. Tapi pada saat mau bubar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini sahabat saya yang akan sharing bareng dengan kita yaitu Arman Maulana. Kang Arman akan bercerita tentang kisah masa kecilnya, perjuangannya meniti karir sampai menjadi vokalis band besar di Indonesia. Dan juga bagaimana kisah rumah tangganya dan apa yang ia rasakan ketika menjadi seorang ayah. Selengkapnya ikuti sharing bareng Arman Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini hari yang sangat istimewa buat saya dan juga buat The Harlino Story karena ada tamu istimewa. Ini idola saya dari masa kecil yang mengiringi masa-masa ABG saya dengan lagu-lagunya Gigi, Masya Allah. Assalamualaikum Kang Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat Kang? Alhamdulillah. Ini Masya Allah ya, Kang Arman ini selalu terlihat muda. Amin. Ya, dengan style dan fashionable-nya selalu nggak pernah ketinggalan zaman. Enggak, emang gini aja dari dulu. Bajunya juga sebenarnya ini doang. Sehat ya Kang? Alhamdulillah deh. Makasih Kang sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita nih. Gue Kang. juga sama, makasih banget sudah Sama-sama. datang ke rumah sederhana saya ini. Wah, ini bukan luar rumah, biasa. ini kantor. Kang, boleh cerita Kang sedikit ini masa-masa kecil Akang itu di mana Kang dan bagaimana dulu sekolahnya dengan orang tua dan sebagainya Kang? Masa kecil udah pasti di Bandung. Jadi Bandung, gue ya? semenjak lahir sampai SMA kelas 3 baru tuh UI pindah ke Jakarta. Dari semenjak itu gue di Jakarta dari tahun 90 di Oke. Jakarta. Jadi sebetulnya kalau secara umur gue udah lebih lama di Jakarta daripada ya berarti kan Iya, dari lahir betul. sampai SMA kelas 3 tuh 18 tahun lah ya. Iya, 18 tahun berarti gue di Bandung. Nah, Siswa di Jakarta. oh, ya? sisanya di Jakarta. Jadi gue lahir di Bandung, sekolah juga deket daerah-daerah rumah gue, SD TK Palasari namanya, SD Halimun 5 itu sama tuh, Palasari di sebelah sini, Halimun 5 di sini. Nah bahkan SMP itu di rumah gue di belakang SMP gue, SMP 13, SMP Negeri 13, SMA 5, nah baru karena gue tuh TK Palasari di situ, Halimun juga di situ, SMP 13 juga daerah situ. Sekitar situ aja jadi. Bandung Bawah, disebutnya Bandung Bawah, daerah Buah Batu. Lu tahu lah pasti Buah Batu. Tahu. Kalau nggak salah ada deh toko lu deh di situ ya, kalau nggak salah. Gue pernah lihat poster lu atau mungkin Roti, karena lu ambasador. Roti. Iya, Kan? betul, Iya kan, betul. gue pernah lihat di Buah Batu. Nah, gue ngomong ke orang tua gue tuh ke ibu, almarhumah ibu. Bu, aduh, bosan sekolah daerah. Temen-temennya kan pasti ketemu. Iya, situ-situ SD lagi, pas ya. lihat SMP itu lagi. Di SMA masa harus itu juga Iya, temennya. iya, Udah iya, cukup iya. lah gitu menurut gua. Gua pengen ke atas deh Bu gitu. Ya udah mau kemana? Zaman dulu kan belum rayon ya. Iya, iya, Maksudnya iya, belum iya, ini. iya. SMA, gue pengennya SMA 3 karena gini, kan SMA 3 tuh dulu SMA yang paling nomor 1 dalam pelajaran lah ya. Nah keduanya tuh SMA 5. Nah jadi gue tuh dulu cita-cita tuh gue pengen SMA nomor 1 gitu ya. Oh, iya. Tapi gue tuh kakak gue SMA 3 yang cowok Karai ya. Tapi gue nggak tahu ternyata tuh SMA 3 tuh begitu SMA yang serius belajar. Cuman gue kan saat itu tuh wah SMA 3 gitu ya. Iya. Ternyata gue nggak keterima deh. Gue bedanya nem, zaman gue nem. Sama gitu. Saya nem. 0,01. Bukan 0,1 loh. Karena itu nggak masuk. Gue cuma 0,01 gue nggak masuk. Nah akhirnya kan gue, aduh, ya udahlah, gue harus milih yang SMA kedua aja. Iya, Saat itu iya. nemnya Betul. SMA 5. Betul. Masuklah, pasti masuk. Masuklah SMA 5 kan. Ntar gue SMA dulu bentar ya. Masuk SMA 5. Gue bukannya gue sekarang ngomong bahwa SMA 3 itu gimana, cuman ternyata hidup gue itu, maksudnya gini, gue itu ternyata sense of art-nya tuh gede gitu ya. Memang lebih cocok di SMA 5. Jadi ternyata SMA 5 tuh dulu
SMA yang sangat kurikulum lagi, ekstrakurikuler keseniannya, entah itu nari, entah itu musik, atau drama, apa itu lebih kuat daripada SMA 3. SMA 3 itu memang lu harus lulus keluar ke ITB gitu ya, atau UI gitu, ngerti nggak? Jadi kalau seni lebih tepat di situ berarti. Nah, jadi pada saat gue masuk 5, gue bahagia, men. Gue lihat Dunia gua banget nih gitu ya. gue lihat teman-teman gue, buset susah banget ya di SMA 3. Termasuk Ridwan Kamil. Oh, di situ Kang Emil. Sangkatan. Masya Allah. Dia SMA 3. Dan SMA 3 yang SMA 5 tuh gini. Bukan gini lah. Sebetulnya mah satu sekolah. Cuman di tengahnya aja bukan dibagi, ada sebuah lorong bahwa kalau pas istirahat itu tuh ya kalau pertemuan antara anak SMA 5 di situ. Tapi ya sebetulnya satu sekolah lah. Satu sekolah. Cuman bedanya SMA 3 sebelah sana, SMA 5 sebelah sini gitu. Tawuran-tawuran nggak tuh Kang? Enggak, kompak angkatan ya? gua ya. Iya, Katanya iya. sih di era 2000 awal sempet tawuran. Setahu gua di era 80 90 tuh kompak. Cuman ya nggak tahu lah itu mungkin ada masalah apa kali ya. Cuman menurut gua sih kompak. Itu SMA gua ya. Nah, waktu SD, SMP gue lalui dengan sangat bahagia. Gue bukan dari keluarga yang berada, gue keluarga yang ya cukup aja. Orang tua apa kerja kalau boleh tahu Kang? Ibu itu dulu di kantor Sudarpo Corporation. Sudarpo Corporation itu lebih di kayak apa ya, obat-obatan lah ya. Farmasi. Tapi bukan perusahaan farmasinya ya, bukan. Tapi dia pokoknya ada hubungannya dengan obat-obatan lah. Entah itu dia ngurus apanya. Nah, ibu kerja di itu sebagai pegawai, sama kayak nyokap bokap lo ya. Nah, kalau bapak itu bekas tentara. Bekas tentara. Tapi gue harus ngomong nih, bukannya gue sombong nih ya. Kakek gue, bapaknya bapak itu orang kaya dulu. Karena dia pengusaha. Bukan, setingkat menteri lah zaman Hindia Belandanya tuh. Oh iya? Iya. Jadi kalau sekarang tuh Umay Martakusuma. Kalau di Bandung untuk zaman dulu terkenal kakek gua tuh. Jadi dia tuh kayak semacam apa ya, menteri kebudayaan kali ya mungkin ya. Di zaman Soekarno berarti? Ya antara Soekarno ke Belanda malah. Jadi udah lagi berarti ya. Gitu. Nah bokap gua tentara. Nah ketika pensiun dari tentara, bokap gua diberi perusahaan. Nah cuman deh, ini cerita kecil gua. Cuman nih. Ya ini kan cerita hidup, harus jujur gue ya. Iya. Kakak gua, bapak gua, kayaknya tuh sampai kakak gue yang kedua doang. Jadi kakak gue yang ketiga ke bawah sampai ke gua udah tidak menikmati. Karena jadi gini, mungkin bapak gua tuh memang seorang tentara yang tidak cocok sebagai pengusaha. Pada saat dikasih perusahaan sama kakek, mungkin akhirnya ya dia bukan seorang pengusaha. Jiwanya nggak di situ. Jiwanya nggak di situ, dia jiwanya tentara. Ya akhirnya mungkin kolaps, ya tidak cocok lah gitu lah dan sebagainya. Akhirnya bapak gue ya gitulah, usaha biasa-biasa aja. Nah itu dia. Jadi kakak gue yang pertama tuh namanya Teh Ria. Yang kedua Karai. Karai yang SMA 3 tadi gue bilang. SMA 3 itu tuh ngalamin kayak tuh mobil aja ada 7 atau 6. Waduh, Masya Allah, banyak banget. Kaya men, gue bener-bener kaya. Bokap gue tuh kaya. Rumah gue tuh di Jalan Galunggung, ada di Bandungnya Jalan Galunggung, dekat SD gue, sebelahan sama SD gue mah. Iya. Itu konon katanya, gue lihat foto doang ya, gede banget deh. Orang mobil aja sampai 6 sama 7 kok, gede banget. Gue lihat kaya banget ya. Kok gue gak pernah ngerasain mobil ini gitu. Nah tapi pas lahir Teh Nane, dari Kara itu ke Teh Nane, nah itu udah biasa. Udah biasa ya. Jadi apa? Sederhana begitu kan? Sederhana aja ya. Sebagai kayak ya ibu kan pegawai biasa sebuah corporation gitu ya, kantor. Ya gitu aja sih gitu. Kang, berarti kalau ayah Akang ini sebagai tentara, anaknya nggak diarahkan harus masuk? Nggak ada. Karena gini. Jadi gini, setahu gua, even pada saat Teh Ria lahir pun, kalau tidak salah bapak tuh udah pensiun dari tentara. Jadi kehidupan tentara itu rada kurang gitu di keluarga gua tuh. Oke. Makanya justru nggak tahu kenapa ya. Bukan. Yang tadi gue bilang, balik lagi ke kakek dari bapak, dia itu kan kayak menteri kebudayaan gitu. Mungkin darah seninya tuh kuat. Iya. Dari kakak gue yang pertama sampai yang gue itu semua seni malah.
memang tidak secara langsung. Yang langsung seni banget tuh kan memang saya dengan almarhumah Tenita. Almarhumah kan nyanyi kan dulu kan. Betul. Nah yang lain tuh tapi tetap seni. Kayak misalnya Karaya sama satu lagi ada yang cowok Roy namanya, gue manggilnya Kaoy. Itu dua-duanya ITB, tapi dia ngambilnya dua-duanya seni rupa. Oh, memang seni juga ya. Teria ya yang paling besar, kakak gue cewek, Teria. Teria itu memang bukan seni banget gitu ya, tapi dia dulu di teater besar Sangsaka ada di Bandung, salah satu teater terbesar. Itu dia salah satu gedungnya lah gitu. Tapi dia akhirnya pada saat kerjanya larinya ke wartawan, jadi wartawati di Gadis, lama dia di Gadis. Oke. Gitu. Kang, waktu ayah sebagai militer ya, keras nggak mendidik anak? Keras. Kemiliterannya Diterapkan masih terasa, keras banget. Sampai apa tuh misalnya, kalau nggak ini push up Nah, atau... kalau ke gue dia sayang banget almarhum tuh. Oh beda Beda sama ke Karai sama ke Kaoy. Beda. Nggak sekeras yang lain berarti Kakang? Kenapa Kang? Nggak tahu gua. Gua padahal lebih manja tuh Tenita almarhumah. Oh gitu. Jadi karena gua kan jauh sama Tenita 5 tahun. Yang lain tuh 2 tahun. Gua tuh kayak bungsu apa sih? Iya. Bungsu Jauh gitu jaraknya. muncul tiba-tiba, nggak kecelakaan lah gitu istilahnya. Karena setelah 5 tahun tiba-tiba muncul. Ada lagi gitu ya? Nggak tahu tiba-tiba. Tapi gue tuh sebenarnya nggak manja. Yang manja tuh justru Tenita. Karena Tenita tuh udah ngerasa jadi kayak bungsu kan sebenarnya gitu kan. Tapi nggak jadi gitu ya. Nah, tapi nggak tahu bokap gue tuh ke gue nggak keras. Malah ke gue tuh yang diajak nonton gue selalu gitu, yang diajak jalan. Nah kalau kakak gue yang cowok itu boro-boro. Iya. Kang, ternyata ada satu fakta yang saya baru tahu juga, Kang. Pernah jadi cover boy. Iya itu. Menarik ya. Tapi justru sebetulnya ya, gue itu dulu benci ya. Tapi kalau gue pikir ya, gue balik lagi flashback, itu adalah yang justru yang akhirnya gue dekat dengan link musik showbiz di Jakarta. Gitu. Memang tidak ada langsung banget gitu ya ke musik, tapi ada banget. Apa itu awal Akang masuk ke dunia industri? Itu kecelakaan dan dicelakain. Gimana ceritanya? Kakak gue kan di Gadis kan, Teria. Teria itu kan di Gadis. Oh iya, oke. Zamannya Mas Benz Leo, udah senior. Kakak gue tuh. Tiba-tiba gue tuh itu SMP kelas 3 mau ke SMA deh. SMP kelas 3 udah akhir-akhir. Majalah apa kalau boleh tahu, Kang? Ya gini nih, ceritanya gini. Teria kan di Gadis. Dulu kan muncul majalah mode. Iya, itu tahu. kan saingannya. Iya. Karena kan sebagian orang-orang Gadis pindah ke mode. Jadi mereka benar-benar bersaing. Nah, pada saat itu satu-satunya yang ada, kebanyakan kan cewek, Gadis Sampul gitu kan, atau misalnya apa Putri Indonesia kan cewek. Betul. Cowok tuh cover boy itu belum ada dulu kan. Jarang ya. Belum ada. Saat itu tuh belum ada. Kalau memang mau jadi pergawati ya pergawan gitu. Tapi kalau belum ada. Nah, di saat mode keluar, dia dengan PD-nya mengadakan cover girl dan cover boy mode. Oh, langsung dua-duanya. Nah, kakak gue yang namanya Teria itu, Kara itu kan fotografer. Kara itu fotografer di geng Kompas. Jadi dia pernah dulu di Jakarta, majalah Jakarta, Kompas segala macam. Setiap dia udah kerja di Jakarta tuh dua-duanya. Tiap dia weekend pulang ke Bandung, kakak gue tuh jahil yang Teria. Man, foto. Rai, fotokeun. Foto. Ya gua kan waktu SMP cepret gak ini aja kan, ada di sepeda lah, di apa udah. Diem pas lihat ada cover boy, kakak gua Teria yang di Gadis tuh ngirimin foto. Data ya dia kakaknya ya pasti tahu semua dong. Gua nggak ngeh deh. Didaftarin sama dia? Didaftarin. Tiba-tiba gua masuk sekolah SMP. Tiba-tiba cewek yang majalah mode pasti cewek lah, mungkin cowok-cowok mah hai dong. Kalau cowok hai kan dulu kan majalah hai. Tiba-tiba dong cewek-cewek teman gua di kelas cover boy. Cie apaan sih cie kan gua bingung kan. Duduk tuh guru udah mulai tiba-tiba ini apaan cie gua bingung gua. Pas istirahat gua langsung nyamperin dong ke temen cewek gua, apaan sih lu cie nih yang cover boy gue bingung kan. Baru tahu di situ. Dibuka majalah. Masuk final gua. Masuk semifinal. Finalis lah pokoknya di situ. Pertama gua, angkatan pertama. Nah, ternyata
Gue masuk final disuratin sama Kava Mode, masuk final harus ke Jakarta. Nah bersamaan dengan itu gue marah anak gadis ke Ria, lu mah punya adik kayak begitu masuk ke final cover boy, udah sini difoto dulu sama gadis. Jadilah model gue di gadis dipakai. Oh gitu. Jepret sekali jepret 300.000 deh. Wih. Gede banget deh. Gue seneng dong. Pulang dari Jakarta gue beli tas, beli sepatu kayak gitu. Iya, Nah jadi itu sebenarnya kecelakaan. Tapi yang mode gue ngambil. Karena marah mode. Oh iya? Iya karena kok belum final, udah udah keluar di gadis sebagai model. Baik. Jadi itu sebenarnya awal mulanya karena kakaknya Kang Arman foto-foto ya. Dimasukin gak mungkin dia mikir nih, adiknya kasep pisan ini kan. Amin. Terus Kang, dari situ kemudian masuk ke musik dan gigi. Nah, dari situlah gue kenal Mas Benz Leo. Sebentar Kang, masa SMA udah mulai nyanyi-nyanyi? Oke, nah manggung. Jadi gini, SMA 5 yang tadi gue bilang ya, flashback lagi ya ke SMA 5. SMA 5 itu memang ekstrakurikuler seninya kuat. Akhirnya gue tuh di situ dulu, zaman gue dulu tahun 80-an itu, vokal grup itu salah satu yang keren. Oh, vokal grup bareng-bareng ya? Kalau band udah pasti lah, kalau band tuh udah pasti. Tapi vokal grup itu bukan paduan suara ya, vokal grup. Vokal grup kan lebih, vokal grup lebih bebas. Jadi lagunya lagu band, lagu yang pop. Kalau paduan suara itu kan udah ada pattern-patternnya gitu ya. Nah, itu tuh lagi hype zaman itu. SMA 5 selalu juara, nomor 1 di Bandung selalu juara. Nah, gua masuklah vokal grup. Gua masuk vokal grup, bandnya bagus. Terus gua ngomong. Saat itu SMA 5 band Bandung tuh lagi hiatus juga. Gue ngomong kan anak bandnya, guys, gue bilang, lu bagus mainnya, gue bilang, lu mau nggak kita SMA 5 band Bandung kita adain lagi? Gue vokalisnya, hayu. Jadi pemain gitarnya Capung Java Jive. Oh, Capung Java Jive. Kamu pernah dengar Budi Dalton? Kalau di Bandung lah Budi Dalton terkenal lah. Pokoknya dia ya salah satu gegedug lah ya. Itu pemain drumnya. Terus adalah produsernya Tulus kan Ari Aru ya sebenarnya. Nah kakaknya tuh Rudi, itu lebih dulu main. Nah itu pemain bassnya gue gitu. Nah tiba-tiba ternyata gak tau kenapa SMA 5 band Bandung itu mungkin gosipnya tuh santer, keren loh bandnya, vokalisnya juga dari dulu gue udah pecicilan di panggung. Jadi gosipnya tuh santer lah di Bandung tuh. Akhirnya gue tuh main di pensi-pensi. Zaman pensi banyak waktu itu ya. Lumayan cukup terkenal SMA 5 band Bandung yang gue tuh. Namanya apa nama grupnya Kang? SMA 5 band SMA 5 band lah. SMA 5 band ya. Nah diundanglah sama sebuah festival band Jawa Bali. Festival band SMA se-Jawa Bali. Jadi 70 dari Jakarta 70 bungan, dari dari Bandung SMA 5 gua, dari Surabaya Semada. Nah, itulah ketemu 70 bulungan ada Topati. Di situ ketemu. Iya. Semada ada Denny Ahmad. Gitu. Terus gua SMA 5, Capung juga di gua di Java Jive gitu. Ketemu di Jogja itunya. Ketua jurinya Mas Benz. Gue the best vokal saat itu. Mas Benz ngomong, Arman saya seneng sama kamu. Kamu nanti gadis ulang tahun, kamu main ya SMA 5 band. Wah kita seneng kan, gadis cowok itu gadis, wah gitu kan, anak SMA, ketemu model-model yang terkenal semua. Ayo Mas, ulang tahun gadis gue main di situ. Dari situlah gue hubungan baik dengan Mas Ben. Terus Mas Ben ngomong, gue ngomong sama Mas Ben, doain gue pengennya memang ke Jakarta kuliah, pengennya sih ke UI. Insya Allah gue keterima. Kalau keterima, gue akan nelfon Mas Ben. Gue keterima di UI, gue telepon Mas Ben. Saat itu juga Mas Ben ngasih job festival lagu perjuangan tingkat nasional. Gue langsung yang aransemen lagu gue Erwin Gutawa, gue langsung nyanyi. Gue kaget, cuman gue dong yang nggak punya kaset, nggak punya karya. Gue rookie banget. Tapi gue menang di situ. Padahal di situ ada Titi DJ, ada Yana Julio, Amalita Zen lagi naik catatan si Boy, ada Roni Sianturi, ada banyak banget, ada. Punya nama semua yang yang menang. Dari situlah gue baru ketemulah dengan anak-anak Gigi, ketemu dengan industri musik nasional gara-gara itu. Kang, Gigi itu udah berapa tahun Kang? 28, mau 29. 29 tahun ya? 28 mau 29. Ini sebagai sebuah grup nih Kang, sebenarnya saya itu Kang
kayak apa namanya, lagu-lagunya Gigi tuh membekas banget itu Kang, buat saya Kang. Dan suara Kang Arman itu tuh nempel banget itu di kepala. Jadi termasuk nih orang-orang di balik ini juga Kang, ini fansnya Akang banget nih. Thank you, nuhun. Kang, selama sepanjang itu dengan Gigi, antar personil itu sebenarnya pernah nggak ada cekcok, ada konflik, ribut kan, lah. kan Gigi sendiri juga kan udah rubah formasi, ya kan? Formasi pertama kan berlima kan, gue, Bujana, Thomas, almarhum Baron dan Ronald. Iya. Nah, ketika itu tiba-tiba kita nggak tahu angin dari mana, Baron nggak ngomong, ternyata dia tuh sudah diberikan apa ya, dia tuh harus sekolah ke luar negeri sama orang tuanya. Sama orang tuanya gitu. Nah, kan lagi asoy geboy banget Gigi album 2 lagi meledak janji sama Nirwana, tiba-tiba Baron harus ke Amerika. Cabut lah dia, ya kita kan susah juga orang tua ya, masuk kita harus ngelawan orang tua, Baron gitu kan, mau marah gimana. Nah, cabut lah gitu ya. Di situ ribut deh. Ribut lah karena kan pada saat lagi hot-hotnya dia keluar gitu kan, kita kebingungan. Lagi peak banget tuh ya. Dan Bujana dari double gitar, ada Baron tiba-tiba nggak ada, kan kebingungan Bujana. Ya emang dia mau main gitar gini main gitar kan nggak mungkin gitu kan. Oh, di situ kan itu ribut. Terus tinggal berempat. Nah, di berempat ini saat itu masuklah ya sisi gelap dari musik Indonesia. Pertama kali masuknya Putau, PTW. Oh iya. Tahun berapa tuh Kang? Di 90-an, 92, 93 kali lah ya. Sorry, 94, 95. Masuk Putau. Nah, Thomas kena. Thomas kena. Thomas kena dan dia akhirnya mengundurkan diri. Karena gue udah nggak sehat, gue make gitu. Gue udah nggak sehat, gue make. Udah edik sampai edik. Udah kan saat itu hampir semua anak-anak slang. Iya. Yang ketahuan kan anak slang lah gitu, yang blow up, termasuk Thomas gitu. Terus banyak banget lah, hampir semua, bukan hampir semua lah, maksudnya mayoritas lah gitu, ada banyak gitu. Betul. Karena barang baru lah ya, masuk mungkin orang penasaran gitu. Nah, salah satunya Thomas keluar goncang juga kan. Oh iya pasti. Nah, Thomas keluar, jadi tinggal bertiga kan, gua, Ronald, Bujana. Digantilah saat itu additional musician sama Opet. Ronald merasa sama Opet tuh gue kayaknya nggak sereg cara main mungkin ya, karena kan dia sama Thomas gini banget gitu. Ronald keluar, jadi tinggal gua sama Bujana doang. Itu ributnya banyak banget deh. Dan itu tuh, yang itu tuh dekade itu keluarnya tuh hampir cuman beda berapa bulan gitu keluar. Wah, itu goncang banget deh. Berarti kalau masa-masa terberat itu di saat kapan? Itu pas gua tinggal sama Bujana doang berdua. Sampai gua sama Bujana tuh ngomong, "Bus, kita bubar aja deh. Ayo kita bubar." Tapi pada saat mau bubar, manajer kita dulu, Dani Pete, si Pete disebutnya Pete bilang, "Guys, mending lu dalam keadaan panas. Sekarang dalam keadaan mendingan lu seminggu jangan dulu ketemuan. Nanti balik lagi kita bertiga. Sok apa suara apa yang akan diambil." Oke. Pada saat seminggu ketemuan, nggak telepon-teleponan, nggak pager-pageran, jangan pager. Balik lagi setelah cooling down, gimana? Ternyata gua sama Bujana sama, sayang ya, udah bersekian tahun. Itu baru berapa tahun ya? 4 tahun lah ya. Udah 4 tahun, masa juga dapat, nama Gigi juga dapat. Darah dan doa gitu istilahnya gitu. Masa harus dibubarin, Bud? Ya kita terus, ayo terus. Nah, diterusin lah dengan additional musician Opet, bassnya, drumnya Budi Haryono, yang akhirnya di album kelima mereka jadi anggota Gigi. Jadi gue, Budi, Bujana dan Opet. Setahun kemudian Opet pengen mengundurkan diri karena merasa, aduh kok gue gabung dengan, gak tau sih, dulu sih dia ngomong dengan senior lah gitu istilahnya gitu kan. Ya kenapa Pet, di musik mah tidak ada umur, bukan, tapi akhirnya dia tetap pengen keluar. Nah, bersamaan Opet cabut, alhamdulillah Thomas sober. Balik lagi Thomas. Jadi formasinya Bujana, gue, Thomas, Budi Haryono. Setahun Thomas ada di Gigi, Budi yang keluar. Kenapa? Budi saat itu nggak tahu kenapa, pokoknya kayaknya dia menemukan kejenuhan di dalam bermusik mungkin ya. Ada masa-masa itu. Ya kan ada masa-masa itu. Ya udah akhirnya
ya udah gimana, kita nyebutnya si abang kan, bang ya udah lu mau siapa main drum, gue bilang gitu kan. Kalau kita mau audisi, aduh pusing gitu kan. Budi, gue ada keinceran gue namanya Hendy. Dia main di Erwin Gutawa, bla 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 bla. Kebetulan Bujana sempet main sama Hendy di project solonya Bujana. Oh gue setuju kata Bujana. Yang akhirnya Hendy lah sampai sekarang udah 17 tahun bareng Hendy. Oke. Itu banyak ributnya, gede. Itu ribut banyak. Selama sekian puluh tahun itu banyak ini ya. Banyak kerikilnya. Even zaman gua udah berempat sekarang sama Hendy pun di dalam 17 tahun 18 tahun kita berjalan itu ada beberapa part yang kita ribut besar gitu. Kang, saya tertarik tadi Kang. Memang Akang cerita Putau ya Kang. Kan memang ada satu image yang misalnya untuk anak band itu Kang ya. Identik anak band tuh ini pergaulannya sex, drug and rock and roll ya. Sex, drug and rock and roll. Rockstar kan begitu ya kan. Itu sebenarnya Kang, kalau buat Akang sendiri itu bener apa enggak dengan keadaan itu Kang? Sebetulnya sih yang melakukan itu kan hanya beberapa yang seperti itu. Tapi kan kita itu public figure deh. Kayak misalnya lu ya, sekalinya lu berbuat negatif misalnya, pasti akan kena ke Tommy Kurniawan dan sebagainya juga, ngerti gak sih? Teman-teman lu pada terimage-kan seperti itu. Sebetulnya memang di saat beberapa dekade kayak yang tadi gue bilang pada saat Puto masuk ke Indonesia, itu memang gue akuin dan boleh lu tanya semua musisi, memang saat itu tuh semua kayak apa ya? Ada barang baru, ngerti gak sih? Mainan baru, orang nyoba ternyata edik gitu. Itu gue akuin memang saat itu memang parah ya? Goncang musik Indonesia hampir semuanya rada banyak yang make. Gimana Akang bisa saya gue tuh mungkin ya alhamdulillah ibu dan bapak pernah nggak ditawarin saat itu Kang? Dek, kalau gue flashback ke zaman kecil gue rumah tuh di Bandung di Bobatu tuh Jalan Sukarsik. Kompleks Sukarsik itu ini gue terus terang aja, tapi sekarang udah beda, udah nggak tahu, gue juga teman-teman gue kecil dulu kemana. Tapi dulu zaman kompleks Sukarsik itu yang namanya BD, pengguna di situ, pencuri, perampok, itu rumah gue tuh di situ. Teman-teman gue tuh preman, teman-teman gue tuh yang namanya ngegele atau pakai morfin, itu tuh gue lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi gue nggak tahu kenapa gue dikasih pendidikan sama bokap nyokap, terutama sama nyokap gitu ya, sama ibu almarhumah, itu begitu kuatnya gitu ya. Jadi gue tuh sampai ngomong gini, dulu tuh gue simpel deh, maksudnya gini simpel tuh, kan ini dilarang nih, si A nih dilarang, pasti kalau dilarang ada apa-apanya. Nah gue tuh simpel gitu aja, patuh ya kan. Jadi ngapain gue ngelakuin gitu. Nah masalah rokok misalnya ya, gue sampai dating ini kan belum pernah ngerokok, tapi gue pernah ngerokok karena teman-teman misalnya gini, lu rese lu di tongkrongan, misalnya rokok dong, sok sini apa, kasih merek A misalnya, nih ditawarin sama temen gue merek A, gue rokok sampai habis. Gue nggak dapat enaknya. Biasa aja. Misalnya lu yang ngasih duit, gue nggak dapat enaknya deh. Temennya gue yang satu lagi, jangan merek itu dong, nih yang ini dong be. Gue makan, gue sikat lagi, habis apa? Jadi gue tuh simpel dulu tuh. Nah, misalnya dulu, apalagi kayak gele gitu kan, yang dilarang dan itu pas pada saat temen gue nyodorin, wah men, gue ngerokok aja kagak, apalagi ginian, apalagi ini dilarang gitu, galak gitu. Minum misalnya ya, kita sebagai muslim udah tahu ada bahwa minum itu alkohol tidak boleh. Tapi ya di dalam anggaplah agama itu tolong disisihkan dulu misalnya gitu ya. Cuman gue lihat gitu kan, gue lihat teman-teman gue minum gitu ya. Itu tuh rasanya apa sih, gue bilang gitu kan. Pahit man gitu kan. Pahit tapi enak gitu. Oke lah coba, gue ngerasain dikit dulu. Zaman gue nyanyi di kafe-kafe kan berapa tuh 3,5 tahun. Udah saat itu tuh buat gue apaan gitu. Nah balik lagi alhamdulillah, mungkin dasar agama gue kuat, dibalikin ke agama juga memang tidak boleh, ya udah gue. Tapi kalau misalnya teman gue minum ya gue juga bukannya jangan, ya nggak gitu amat juga lagi. Kalau memang gue bisa masih masukan, boleh alhamdulillah. Tapi kalau nggak ya gue nggak, ya silakan aja, lu kan itu kehidupan lu sendiri juga gitu. Betul. Jadi memang pada saat lu tadi bertanya, pada saat ada PTW, pada saat ada INEX, ada INEX juga udah masuk. Iya, gitu ya. Kan itu nggak jauh tuh. Betul. Dari INEX kan ke PTW itu nggak jauh lah. Era itu tuh masuk gitu. Itu gue
sama dengan prinsip hidup gue gitu. Buat apa gitu? Karena selain dilarang, terus pasti kalau yang dilarang tuh ada apanya gitu di belakang. Luar biasa. Ini sebenarnya menurut saya Kang Akang ini lurus begitu ya kan. Jadi Allah kayak jaga nih Akang nih ya selama karir segala macam Kang. Jadi sampai kita bisa lihat gigi walaupun dengan apa bermasalah, lika-likunya segala macam, Allah masih jaga sampai sekarang kan. Go. Dulu bulan puasa boleh nggak ada musik di mall atau di lapangan gitu? Konser musik? Iya. Dulu boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh dulu ya? Boleh. Gara-gara gigi itu sebetulnya. Oh ya?